Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video presentasi kami yang bertemakan part of speech bagian verb dan noun. Yang beranggotakan 4 orang. Saya sebagai moderator, Ridal Taufik Hidayat dengan NIM 2221022, dan Febriona Zurtia Chandra dengan NIM 2221066, dan Nailah Mardiah dengan NIM 2221026 sebagai penjelasan materi. Kemudian Nazifah Mutmainah dengan NIM 2221032 sebagai penulis materi. Kemudian marilah kita dengar penjelasan materi oleh Nailah. Kepada Nailah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nailah Mardiah, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yang yaitu part of speech. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang noun yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri dan juga verb yang akan dipresentasikan oleh saudari Febri. Baiklah, sekarang kita masuk pada macam-macam part of speech. Secara garis besar, part of speech dibagi menjadi 8 bagian, walaupun sebagian orang atau ahli membagi pada 9 bagian atau 10. Dan di sini kami mengambil yang secara garis besarnya saja. Apa itu macam-macam part of speech? Yang pertama ada noun, kata benda. Yang kedua ada pronoun, kata ganti. Yang ketiga ada verb, kata kerja. Yang keempat ada objektif, kata sifat. Yang kelima ada adverb, yaitu kata keterangan. Yang keenam ada preposition, yaitu kata depan. Yang ketujuh kita ada conjunction, yaitu kata hubung. Yang terakhir ada interjection, yaitu kata seru. Baiklah, sekarang kita masuk kepada noun. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, nama hewan, nama benda, nama tempat, ide atau konsep. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis noun dan contohnya. Yang pertama itu ada countable noun. Countable noun adalah sesuatu yang dapat dihitung. Contohnya ada book, pen, ada marker, dan lain-lain. Yang kedua ada uncountable noun. Uncountable noun adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung. Contohnya ada hope, love, happiness, kayak water, sugar, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada common noun. Common noun adalah sesuatu yang umum. The example is country, city, dan moon. Yang selanjutnya ada proper noun, yaitu sesuatu yang spesifik. The example is Jakarta, Indonesia, Julai. Selanjutnya ada concrete noun. Concrete noun itu adalah sesuatu yang nyata. Yang nyata di sini yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, dan bisa kita raba. Contohnya ada cake, bag, building, dan lain-lain. Selanjutnya ada abstract noun. Abstract noun yaitu untuk menyatakan ide atau konsep atau keadaan atau hal abstrak lainnya. Contohnya ada time. Nah, selanjutnya ada collective noun. Collective noun itu adalah untuk menunjukkan sekelompok manusia atau hewan atau benda. Contohnya ada family. Yang selanjutnya ada compound noun, yaitu di sini adalah dua kata benda yang memiliki arti tersendiri, yaitu contohnya ada newspaper dan seafood. Selanjutnya ada singular. Singular itu untuk menunjukkan yang tunggal. Contohnya ada a book, a pen, a bag, atau a table, dan lain-lain. Yang terakhir adalah plural. Ini untuk menunjukkan hal yang jamak. Contohnya books atau pens atau bags, yang pokoknya ada s di akhirnya. Yang kedua itu verb. Verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Verb dapat dibagi ke dalam beberapa jenis seperti action verb dan linking verb. Jenis verb dan contohnya. Yang pertama action verb dalam transitive, yaitu menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Contohnya itu have, kiss, dan write. Yang kedua itu action verb, yaitu intransitif, di mana menunjukkan tindakan yang tidak diikuti dengan direct object. Contohnya itu arrive, rise, dan wait. Yang ketiga, contohnya itu be, thirsty, dan remind. Verb terbagi 3. Yang pertama yaitu verb 1, yang kedua verb 2, yang ketiga verb 3. Di mana verb 1 disebut dengan infinitive, yang digunakan untuk kalimat yang menunjukkan fakta yang terjadi saat ini. Verb ini digunakan untuk simple present tense. Contohnya itu drink atau drunk.
dalam kalimatnya yang pertama yaitu menggunakan I drink mineral water every day. Yang kedua menggunakan she drink mineral water every day. Yang kedua itu verb to, biasa digunakan dengan past, digunakan untuk kalimat yang terjadi masa lampau. Verb ini digunakan untuk simple past tense. Contohnya drank, yaitu contoh dalam kalimatnya we drank the juice last afternoon. Yang ketiga verb 3 biasa digunakan past participle. He has drunk that kind of the tea before. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah memahami dan mendengar penjelasan materi dari teman kita tadi, sekiranya ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.